Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat, walaupun melarat nggak usah sambat, tetap semangat. Terima kasih yang masih setia dengan Kembar Daung Channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, kalian udah tahu berita tentang pertemuan Prabowo dan Megawati di Tukumar. Menurut kalian gimana ini? Kalau menurut saya, Pak Prabowo itu menepati janjinya yang kemarin. Soalnya Pak Prabowo pernah bilang begini. Menyampaikan saudara-saudara di sini, kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya. Saya akan merangkul, saya akan melindungi. Nah, itu artinya Pak Prabowo adalah negarawan sejati. Tak pandang lawan dan tak pandang kawan, semuanya dirangkul untuk memajukan negaranya. Pak Prabowo mengesampingkan ego dan gengsinya demi NKRI. Dan selanjutnya ada Mas Keli, ada Auflarung, Bang Rusen 98, ada Ririn, dan juga ada Opung Parpilat. Tidak usah panjang lebar, kita saksikan komentar-komentar beliau. Pak Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, videonya. Misteri kapan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri akan bertemu akhirnya terungkap. Senin malam 7 April 2025, iring-iringan mobil Pas Pampres keluar dari rumah Megawati di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat, mengiringi mobil Maung Garuda yang diperuntukkan bagi Presiden Prabowo. Menurut salah satu sumber, dikatakan bahwa Presiden Prabowo bertamu ke rumah Megawati di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Namun, sumber tersebut belum mengetahui berapa lama pertemuan berlangsung. Sumber tersebut mengatakan keterangan resmi akan disampaikan oleh juru bicara PDIP, Ahmad Basarah. Terlihat pula Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani keluar dari kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Dasko dan Muzani tampak duduk di satu mobil. Keduanya enggan berkomentar lebih detail. Nah, kita tunggu aksi dari warga X ya. Soalnya dulu waktu Pak Prabowo itu bertemu dengan Pak Jokowi langsung dihujat, dibully habis-habisan sama warga X. Terus Pandawara Group yang diundang Pak Prabowo itu sama warga X juga dibully, dihujat habis-habisan. Setelah itu kucingnya Pak Prabowo, Bobi Kartanegara, nah itu sama warga juga dibully habis-habisan. Padahal kan itu cuman kucing. Terus waktu Pak Prabowo itu mengundang para jurnalis ke Hambalang, itu katanya Najwa Shihab itu dibungkam. Ada yang bilang juga jurnalis kritis jadi kalem. Nah, terus kemarin pas Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati, apakah warga X akan menghujat dan membuli Ibu Megawati? Nah, kita tunggu aja ya. Dan di situ ada yang komen kayak gini nih, Ternak Mulyono pasti panas melihat Prabowo bertemu dengan Megawati. Lah, kalau saya sendiri ngapain harus panas ya kan? Nah, kalau pertemuan Pak Prabowo dengan Megawati itu membahas untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, ya enggak apa-apa. Indonesia itu aman, nggak akan ada demo-demo lagi, nggak akan ada yang menggerakkan demo-demo di Indonesia itu lagi, gitu loh. Mungkin yang panas malah ternak onta kali ya, yang sampai saat ini masih nyariin kerjaan buat abahnya. Delogo. Presiden Prabowo akhirnya bertemu Megawati di Jalan Teguh Umar. Bagus itu. Tapi kok ya tetap aja ada yang komentar, udah izin Jokowi belum? Terus ada yang jawab, oh nggak perlu izin Jokowi, Presiden Prabowo bebas ketemu siapa aja.
Apa coba urusannya? Masih aja bawa-bawa Pak Jokowi. Terus Denny Siregar di medsos juga ngomong, ada yang ngintip dari jauh. Maksudnya Pak Jokowi gitu ngintip dari jauh. Apa hubungannya coba? Pak Jokowi mengalem-kalem aja, anteng-anteng aja. Tapi memang nggak afdol kalau nggak bawa Pak Jokowi. Hati-hati loh, lama-lama gila loh. Pak Jokowi difitnah, terus dihujat, terus dihubung-hubung, ditarik-tarik, ya tetap aja begitu. Hati-hati, nanti kalau Senewan sendiri lama-lama gila malah. Ya begitu aja teman-teman. Pokoknya memang tidak afdol kalau nggak bawa-bawa Jokowi. Yang penting Pak Jokowi selalu sehat sekeluarga ya. Pertemuan antara Pak Prabowo dengan Megawati akhirnya terjadi ya. Itu beritanya kan dari A1 juga begitu, dari media juga begitu, walaupun katanya tertutup. Dan sangat tertutup sih menurut saya. Karena beritanya tersebut memang diambil oleh cuplikan-cuplikan media yang mensinyalir dan melihat ada iringan-iringan mobil. Salah satunya adalah mobil yang bisa digunakan Pak Prabowo ya, mobil Maung, keluar dari rumah Ibu Megawati di Tuku Umar. Itu ya. Dan informasinya sih katanya memang terjadi pertemuan gitu. Tetapi kenapa tertutup ya? Ya bahkan pengamat politik Adi Prayitno ngomong, katanya ini karena tertutup untuk supaya menghargai yang di Solo. Nggak enak sama yang di Solo. Nah itu terlalu provokatif menurut saya. Nggak ada. Karena saya meyakini yang namanya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu satu strategi. Ya, bahkan yang diinginkan Pak Jokowi memang terjadi pertemuan sebenarnya gitu. Tapi apapun itu kita nggak mau berdebat mengenai apa yang terjadi kemarin itu secara tertutup. Bukan itu ya. Justru saya ingin membahas terjadinya pertemuan ya kemarin antara Pak Prabowo dengan dengan Ibu Megawati, ya itu menjadi sebuah kelemahan. Patah itu sayapnya. Siapa? Kelompok-kelompok pembenci. Ya, yang memang garis haluannya di anak Abah. Siapa lagi sih? Dan golongannya patah. Kalau kemarin mereka bisa bersatu, bahkan mendompleng di Partai Banteng ya, untuk protes kebijakan-kebijakan, sekarang semakin terisolisir, semakin ya mereka-mereka aja. Siapa lagi sih? Syed Didu, Dr. Diva, Amin Rais, Roy Suryo, Panci, ya kan? Terus kemudian Refli Harun, Rocky Gerung, siapa lagi ya? Itu aja. Dan kelompok-kelompok. Teman-teman udah tahu belum? Baru-baru ini Pak Prabowo Subianto mengunjungi Bu Megawati dalam rangka bersilaturahmi setelah Idul Fitri. Nah, saya tidak akan memberikan edukasi politik atau apapun begitu ya. Pada saat ini konteksnya adalah saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya bisa tidak ya setidaknya kita meniru nilai-nilai yang ditawarkan oleh Pak Prabowo Subianto. Bagaimana Pak Prabowo Subianto itu sangat mencintai persatuan. Pak Prabowo Subianto ingin merangkul semua orang yang walaupun notabene adalah lawan politiknya. Nah, pasti di antara kalian tadi malam ada yang tidurnya tidak nyenyak gara-gara memikirkan apakah Bapak Prabowo memang betul-betul pergi ke rumah Megawati atau tidak. Iya kan? Bilang aja lah iya. Orang Indonesia kan gitu. Kalau udah benci kali dia sama seseorang, kalau misalnya ada dari temannya yang datang ke rumah kawan yang sangat dibencinya itu, jadi ikut-ikutan dibenci. Padahal sebetulnya urusannya beda. Kan begitu. Nah, semalam ya ada yang WA aku ya, ada yang sifatnya bertanya dan juga ada sifatnya menyerang ya kan. Kalau bertanya agak santun dia, tulisannya huruf kecil. Pung, coba dulu perhatikan Pung, Bapak Prabowo udah datang ke Megawati, betul atau tidak beritanya? Kalau yang marah-marah ya, itu biasanya tulisannya huruf besar semua. Yang sifatnya menyerang, iya kan? Kau tengok dulu pakai matamu itu, ah? Ini betul foto Bapak Prabowo atau bukan? Dari tulisannya aku udah tahu di mana kampung kawan ini. Huruf besar semua.
Yang bikin malu nggak ada spasinya. Aku tahu kampungnya kawan ini di mana. Tapi yang jadi pertanyaan ini orang sekolah apa enggak sih? Kadang-kadang yang nggak ada sekolahnya sosok komentar. Nggak boleh kayak gitu kok, Pung. Itu artinya kalau itu sedang mendiskriminasi orang yang tidak bersekolah. Maksudnya begini, udah tahu pengetahuannya minim, tapi sok-sok tahu. Itu maksudku. Ya kan? Jadi ada satu foto yang sudah tersebar, ya, yang mereka kirim sama aku tadi malam, ya kan? Ku bilang sama orang itu, kalau masalah foto ini ya udah aku dapatnya dari tadi subuh. Ku bilang begitu. Sebelum dirilis itu di media sosial, aku udah tahu, udah dapat duluan aku foto ini. Ku bilang, iya karena aku kesal kali soalnya, bukannya bilang apa, ya. Sekarang begini, kalau bicara tentang Bapak Prabowo datang ke sana atau tidak, ya kan sekarang begini, kalau jadi datang ke sana kenapa? Kalau emang nggak jadi kenapa? Lu sekarang kutanya dulu bagaimana pandanganmu Pupar bilang? Kalau aku bilang dari kemarin, Bapak Prabowo tidak akan segampang itu menginjakkan kakinya untuk bertemu dengan Megawati. Kalau berbicara kepartaian, kan begitu. Tapi kalau berbicara tentang silaturahmi, oke, nggak masalah, nggak apa-apa. Karena biasanya namanya silaturahmi itu kan formalitas. 80% isinya basa-basi. Betul kan? Yang namanya silaturahmi itu kan 80% basa-basi. Nggak ada yang penting-penting amat gitu loh. Kalau Opung yakinnya bagaimana pun datang atau enggak. Aku masih tetap menyatakan bahwasanya Bapak Prabowo tidak datang di tempat itu. Kan begitu. Ya aku tetap bertahan walaupun ujung-ujungnya ketahuan Bapak Prabowo datang. Ya aku kan tinggal klarifikasi. Iya kan? Indonesia kan sifatnya permisif dan juga pemaaf. Gampang toh, tinggal klarifikasi toh. Tapi kalau aku berpendapat, ya Bapak Prabowo nggak ada di situ, ya kan? Ada tanda-tanda yang bisa dikatakan yang menurutku agak mencurigakan, ya. Yang pertama, kalau memang Bapak Prabowo datang ke sana, ya, kenapa hanya Dasko yang mengambil foto mereka? Itu dari Gerindra, dari PDIP mana? Lu nggak bisa kita bilang begitu, Pung. Namanya juga pertemuan tertutup. Kalau pertemuan tertutup, emang Dasko di dalam. Kalau Dasko di dalam, maunya ada juga orang PDIP yang lain di dalam, kan begitu. Paling tidak ada Mbak Puan, kan begitu. Nah, sekarang begini. Apakah kalian tidak tanda tanya? Ini adalah momen spesial. Ini adalah momen yang dinanti-nantikan. Apalagi oleh pihak PDIP, ya. Pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Kenapa tidak ada yang mengabadikan momen tersebut? Itu dia. Dari pihak PDIP, kan begitu. Yang beredar fotonya cuma yang satu itu aja. Pung, nggak boleh kayak gitu, Pung. Ya kan, itu Dasko sudah memberikan pernyataan resmi. Per 1000 kali pernyataan resmi, Opung Parbelak tidak akan pernah gampang percaya. Kan begitu. Oke, pernyataan resmi dari yang namanya Dasko. Ada pernyataan resmi langsung dari Bapak Prabowo? Nggak ada kan? Ya kan? Itu yang pertama, ya. Foto yang lain, ya, foto selain daripada yang sebiji itu tolong dulu tunjukkan sama aku. Kan begitu, ya. Sekarang yang kedua, ya, ya. Katanya Bapak Prabowo, ya, tertangkap kamera, ya, tertangkap oleh wartawan atau tertangkap oleh video dari jurnalis atau mungkin juga amatiran, ya. Ada keluar mobil maung putih dari Tengku Umar. Dan mereka katakan itu adalah mobil Bapak Prabowo. Karena memang maung putih adalah mobil dinas yang sering dipakai Bapak Prabowo. Yang jadi pertanyaannya, kalau memang Bapak Prabowo di dalam, di mana pasukan pengawalnya? Apakah seorang presiden, apalagi ini malam,